Sahabat tani, ini adalah Nitrobacter. Pada video kali ini saya akan mengaplikasikan Nitrobacter ini kepada lahan persemaian di sawah. Apa manfaat dan kegunaan dari pengaplikasian Nitrobacter ini? Simak terus video ini, jangan di-skip-skip agar nanti sahabat tani bisa mengetahui apa maksud dan tujuan pengaplikasian atau pemberian Nitrobacter ini pada media persemaian ya sahabat tani. Nah, buat sahabat tani yang belum mengetahui cara pembuatan dari Nitrobacter ini, sahabat tani bisa menonton ya, klik pojok atas ya. Saya sudah mentutorialkan cara membuat Nitrobacter ini ya sahabat tani. Dan yang belum mengetahui apa itu Nitrobacter, saya akan jelaskan secara singkat ya sahabat tani. Nah sahabat tani, Nitrobacter adalah sebuah bakteri ya atau mikroorganisme ya. Nah bakteri Nitrobacter ini dipercaya bisa menyuburkan tanah dan juga menggemburkan tanah, dan juga bakteri Nitrobacter ini bisa mengikat nitrogen dari udara ya sahabat tani. Jadi manfaat dari Nitrobacter ini yaitu yang pertama bisa menyuburkan tanah dan juga bisa mengikat nitrogen dari udara ya sahabat tani, sehingga tanaman bisa menjadi lebih subur ya sahabat tani. Mungkin sahabat tani bisa mencari informasi yang lebih detail atau lebih akurat ya tentang bakteri Nitrobacter ini ya, di channel-channel lain juga sudah banyak yang membahasnya. Nah, di sini saya hanya akan mempraktekkan pengaplikasian Nitrobacter ini pada media persemaian di sawah ya sahabat tani, alias saya aplikasikan pada tanah sawah ya. Oke, langsung saja kita kembali ke topik utama ya, yaitu praktek dari pengaplikasian Nitrobacter ini. Nah sahabat tani, untuk pengaplikasian Nitrobacter ini sangatlah mudah ya. Kita bisa melakukan pengaplikasian pada tanah dan juga kita bisa melakukan pengaplikasian pada tanaman dengan cara disemprotkan kepada daun ya sahabat tani. Nah, untuk pengaplikasian yang saya sekarang lakukan, saya akan melakukan pengaplikasian pada media tanah ya sahabat tani. Nah, lalu berapa dosis yang digunakan jika kita melakukan pengaplikasian pada media tanah ya sahabat tani? Nah sahabat tani, untuk dosis sendiri sebenarnya masih masih relatif ya sahabat tani, karena ini pembuatannya ini cukup mudah dan murah. Jadi untuk dosisnya itu masih relatif untuk pengaplikasian pada lahan atau sawah ya, untuk pada tanah ya sahabat tani. Nah tapi pada umumnya pada channel-channel lain itu penggunaan Nitrobacter ini dosisnya itu kurang lebih 2-3 gelas air mineral yang kecil, itu yang 220 ml ya sahabat tani, untuk satu tangki 16 liter. Namun saya di sini menggunakan kurang lebih hampir setengah botol aqua ya, yang 1,5 liter ya, untuk satu tangki 16 liternya, dan saya gunakan untuk tanah ya, diaplikasikan ke media tanah sebelum dilakukan pembuatan lahan persemaian ya sahabat tani. Dan tujuan lainnya, konon katanya dalam Nitrobacter ini juga terdapat nitromonas ya. Biasanya lahan bekas persemaian atau yang sering digunakan untuk media semai, biasanya itu terdapat banyak sekali sisa amonia dari pupuk ya sahabat tani. Nah di sini peran dari Nitrobacter sangat dibutuhkan ya, agar nanti amonia atau racun yang tertinggal dari sisa pupuk kimia bisa dioksidasi atau bisa diurai ya oleh bakteri dari Nitrobacter ini. Oke, bagaimana? Apakah sahabat tani tertarik dengan cara yang saya lakukan ini dengan melakukan pemberian bakteri Nitrobacter ini? Nah, menurut pengalaman saya pribadi ya, dengan melakukan pemberian Nitrobacter ini secara berkala, memang membuat tanah ini menjadi lebih gembur dan subur ya. Bisa kita rasakan atau bisa saya rasakan ya, dari tekstur tanah yang tidak terlalu keras ya setelah diaplikasikan Nitrobacter ini secara berkala ya sahabat tani. Ketimbang dari dulu saya belum melakukan penyepraian menggunakan Nitrobacter ini, tanah setelah digunakan sebagai media persemaian itu biasanya keras ya sahabat tani, dan juga seperti tandus ya sahabat tani. Namun ini jika kita belikan ini rasanya itu beda ya sahabat tani, tekstur dari tanah ini.
Oke, cukup ya sahabat tani. Jadi tujuan utama saya melakukan pengaplikasian atau pemberian nitrobakter pada tanah media persemaian agar nanti tanah menjadi lebih subur dan gembur ya, sehingga nanti tanaman padi ataupun calon dari benih padi yang akan tumbuh nanti bisa tumbuh dengan subur ya sahabat tani. Oke, cukup ya. Terima kasih sudah menonton, dan apabila nanti ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar, akan saya jawab sebisa mungkin ya, sesuai pengalaman saya. Dan apabila nanti terdapat kesalahan, saya mohon maaf ya. Di video saya ini hanyalah video pengaplikasian atau pemberian atau penggunaan dari bakteri nitrobakter yang diaplikasikan kepada tanah. Mungkin penjelasan kurang lengkap dan kurang mendetail, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.